Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Sari dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya, video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tematik kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1. Ya, anak-anakku, apa yang kalian pikirkan jika melihat gambar di atas dan gambar di bawah? Ya, yang di atas adalah merupakan gambar yang begitu nyaman, asri ya. Yang bawah itu gambar yang banyak polusi udaranya. Nah, yang di atas ini menggambarkan daerah pedesaan, yang di bawah adalah gambar tentang polusi udara di perkotaan. Kali ini kita akan belajar faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan manusia. Yang pertama itu adalah faktor fisik. Contoh faktor fisik manusia antara lain umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor-faktor fisik tersebut menentukan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi atau masuk dan ekspirasi atau keluar udara pernapasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Frekuensi pernapasan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Umumnya, frekuensi pernapasan pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Suhu tubuh juga berhubungan erat dengan frekuensi pernapasan. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, semakin banyak energi yang diperlukan sehingga kebutuhan akan oksigen pun meningkat. 2. Faktor emosi. Emosi seseorang juga memengaruhi pernapasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Nah, sekarang kita akan belajar faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, faktornya adalah lingkungan. Ya, lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, debu, dan asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Udara dengan kualitas buruk dan telah tercemar tidak sehat buat tubuh. 2. Penyakit. Sistem pernapasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernapasan adalah influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis, faringitis, dan pneumonia. Penyakit tersebut dapat disebabkan serangan bakteri atau virus. 3. Kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup sehat membuat tubuh sehat. Sebaliknya, kebiasaan hidup yang buruk dan tidak sehat dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh. Kebiasaan hidup yang buruk contohnya merokok, kurang olahraga, dan beristirahat, serta kurang asupan makanan bergizi. Selanjutnya kita ke bahasa Indonesia. Informasi penting mengenai cara mendapatkan udara bersih dapat kita peroleh dengan membaca teks. Bacalah teks berikut ini. Gangguan pernapasan. Influenza dan asma merupakan dua jenis gangguan pernapasan yang sudah tidak asing lagi. Influenza atau biasa disebut flu merupakan radang selaput lendir pada rongga hidung yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan.
Flu gampang menular dari satu individu ke individu lain melalui udara. Gejala awal flu biasanya berupa demam, nyeri, bersin-bersin, hingga hidung tersumbat. Gangguan pernapasan ini pada umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya perubahan cuaca atau kondisi lingkungan yang terdapat banyak virus influenza. Asma merupakan peradangan yang terjadi pada saluran pernapasan dengan ditandai gejala bervariasi dan berulang berupa penyumbatan saluran napas. Gejala yang umum terjadi adalah batuk, sesak napas, dan dada terasa berat. Gangguan pernapasan ini disebabkan dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan berkaitan dengan pengidap gangguan pernapasan yang sama dalam silsilah keluarga. Di sisi lain, faktor lingkungan disebabkan kualitas udara yang buruk akibat polusi. Berdasarkan teks tersebut, informasi penting dapat kita sajikan dengan tabel, yaitu dengan membuat pertanyaan dan jawaban. Kata tanyanya, kita bisa pakai kata apa? Pertanyaannya, apa penyebab influenza atau flu? Jawabannya, influenza disebabkan oleh virus. Kata tanya yang kedua, kita bisa pakai bagaimana. Bagaimana penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Jawabannya, gangguan pernapasan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Nah, untuk kata tanya itu bisa disesuaikan dengan bacaan ya, atau teks yang ada. Demikianlah anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan pembelajaran kita kali ini, tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas tematik anak-anak kali ini 1. Kerjakan halaman 42. Ayo berlatih. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 2, kalian membuat tabel pertanyaan, kata tanya, pertanyaan, dan jawaban ya, seperti contoh di atas. Yang kedua, isi link latihan soalnya. Linknya nanti menyusul. Selamat mengerjakan.